Wah, rame banget ya hari ini. Imran, kita sapa dulu, malah baca koran Nah, Imran. masalahnya nih lagi rame juga nih di koran headline nih. Kulitnya Nusantara, jeroannya Amerika, vaksin made in Terawan. Rame banget sekarang. Sadis ya, sadis Lagi ya. rame banget ya vaksin Nusantara Kita sekarang. langsung bahas saja dalam sesi dialog kali ini. Pemirsa, sudah bersama kami ada Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, ahli biomolekuler Harvard Medical School. Dan juga ada Nihayatul Wafiro, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Maria. Selamat pagi. Iya. Kalau tadi yang rame-rame kamu bilang, Im, nah Mbak Nini ini salah satu relawan ya. Jadi kemarin sudah sempat ke RSPAD ya Mbak? Boleh diceritain Mbak? Iya, saya sebenarnya kan saya di Wakil Ketua Komisi 9, jadi saya mengikuti betul bagaimana diskusi antara Badan POM dan peneliti. Kita rapat bukan hanya sekali, jadi sudah beberapa kali rapat, tanggal 10 Maret rapat, tanggal 8 April juga rapat tentang bagaimana vaksin Nusantara ini. Dan saya sendiri secara pribadi juga diskusi dengan Pak Terawan tentang bagaimana vaksin Nusantara ini. Jadi kita sebenarnya mengikuti perintah Pak Jokowi aja untuk mengedepankan hasil anak negeri. Dan sebenarnya kan kemarin nggak janjian juga datang bareng-bareng kebetulan karena mungkin memang ada yang baru pulang dari kunker dan sebagainya. Nah, itu. Saya sendiri sebenarnya sudah minta waktu sudah beberapa waktu lalu, kebetulan dikasih waktu hari Rabu kemarin tanggal 14, jadi saya datang ke sana. Ya. Jadi ini bukan vaksin ya, kita masih proses fase penelitian. Jadi kita datang sebagai relawan untuk diambil darah kita untuk masuk bagian fase penelitian itu. Mbak Nini, kemarin berapa orang anggota Komisi 9 dan tokoh-tokoh yang hadir, berapa orang yang ngambil darah kemarin? Saya kebetulan waktu saya datang ketemu Pak Gatot Nurmantio juga. Kalau anggota DPR saya kurang paham jumlahnya karena ketika saya datang sudah ada yang pulang. Ketika saya pulang ada yang datang. Tapi anggota Komisi 9 sekitar 5 atau 6, ada juga anggota dari komisi yang lain. Dan itu lintas fraksi ya. Jadi ada banyak fraksi, ada teman-teman PDIP, ada Golkar, ada PAN, ada PKB, ada Gerindra juga. Jadi bukan hanya satu fraksi saja. Lintas fraksi ya Mbak, banyak juga yang ngajak. Siapa Mbak Nini? Nggak ada yang ngajak, secara volunteer saja. Karena kan kalau kita lihat kan kemarin BPOM sudah nggak kasih lampu hijau lah buat uji klinis berikutnya. Kok kemudian DPR gaspol banget nih didukung vaksin Nusantara? Jadi sebenarnya begini, ketika vaksin Sinovac AstraZeneca datang, kita sempat ngomong dengan Badan POM sebagai mitra kami juga di Komisi 9. Tolong dong kalau pada fase-fase penelitian ini kita diupdate. Yeah. Komisi 9 itu diupdate fasenya sudah sampai apa, bagaimana persoalannya, bagaimana tahapannya dan sebagainya. Ya selama ini kalau nggak dipanggil ya nggak melakukan update apapun. Badan POM bahkan tiba-tiba sudah keluar EUE-nya, belum fase 3 sudah keluar izin pemakaian dan sebagainya. Nah ini tapi ketika vaksin Nusantara ini, detail banget Badan POM memberikan. Kenapa Mbak ada sesuatu? Kenapa sampai kayaknya vaksin Nusantara ini detail banget? Lihat ada yang janggal sebelumnya. Gitu. Iya, saya tidak tahu. Cuman sebenarnya yang perlu saya garis bawahi ini sebenarnya butuh willingness kita bersama. Ada willingness kita bersama bagaimana vaksin Nusantara ini akan menjadi vaksin yang dari anak negeri. Apalagi kalau kita melihat ini vaksin ini sudah masuk di listing WHO ya, listing WHO, dan walaupun saat itu belum Nusantara karena nama Nusantara menurut Pak Terawan itu dikasihkan Kiai Said Agil Sirot, ketua PBNU, ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah saat itu kita tidak paham betul apa yang terjadi di dalamnya, tapi kita positive thinking sebenarnya ini butuh willing semua pihak untuk mensupport. Jadi kita meminta sebenarnya Badan POM di beberapa rapat itu, Badan POM dan Kementerian Kesehatan bukan malah menjegal, tapi adalah mendampingi penelitian ini agar sukses. Karena sebenarnya ini baru pertama di dunia ya, sepanjang saya tahu, vaksin dengan menggunakan sel dendritik ini. Dan kalau menggunakan sel ini sebenarnya tidak ada masa jangka waktunya. Dan kalau kita melihat vaksin COVID ini kebutuhannya bukan setahun 2 tahun. Kayak contoh
campak itu sejak tahun 1950 kalau saya tidak salah, sampai sekarang pun juga masih terus dipakai. Mbak Nini, ini berarti kebutuhan panjang gitu loh. Iya, kalau tadi Mbak Nini bilang mendukung program pemerintah untuk mendukung vaksin dalam negeri. Tapi kita tanya juga ke Pak Ahmad Rusdan. Pak Ahmad, tapi BPOM sudah tidak mengizinkan lagi uji klinis tahap 2. Ini artinya apa sebenarnya, Pak Ahmad? Ya, terima kasih Bu Maria atas pertanyaannya. Menarik ya kalau kita dengarkan dari Bu Nini tadi. Jadi ini mencerminkan juga semangat anak bangsa untuk mencarikan solusi dari pandemi ini. Akan tetapi di satu sisi kita juga harus menyadari di Indonesia itu, di Republik ini itu ada otoritas yang bertanggung jawab untuk melindungi juga keselamatan anak bangsa, yaitu siapa? Itu BPOM. Jadi ketika BPOM itu mengatakan untuk dikaji lagi, ya dia mungkin kata-katanya tidak melarang ya, tapi tolong dikaji ulang lagi. Hasil dari uji klinis fase 1 itu berarti ada sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan. Jadi kita dalam konteks ini, amar keputusan dari BPOM itu semestinya harus dihargai semua belah pihak. Kita boleh berbeda pendapat, tapi kita juga harus memberikan porsi yang jelas kepada BPOM untuk dilihat apa sih masalahnya gitu. Dan ternyata ada dua sebetulnya yang saya lihat. Saya ini ilmuwan independen ya, saya bukan orang BPOM, saya bukan orang IKITA, bukan dari mana-mana. Ada dua. Yang pertama apa? Masalah prosedural. Apa itu prosedural? Karena vaksin dendrit ini platformnya itu unik memang, yaitu sangat personal. Artinya apa? Sel diambil dari relawan, dari subjek, lalu ditumbuhkan di laboratorium selama beberapa hari, katakan 5 hari. Lalu setelah itu dikembalikan lagi di hari ke-8, suntikan kembali. Nah, proses di luar tubuh ini itu ada standar internasional, yaitu apa? Standar produksinya itu harus memenuhi apa yang disebut dengan good manufacturing practice. Jadi misalnya nih, jumlah debu, partikel debu yang ada di ruangan itu sudah diukur, ada berapa banyak. Dan kita harus pastikan semua tidak ada jamur, karena di sana lembab sekali. Kalau misalnya ada kontaminasi, apa yang terjadi? Apalagi mau disuntikan kembali ke orang gitu. Dan kemarin juga BPOM mengeluarkan rilis, ada data 70% relawan sebelumnya itu mengalami kejadian ikutan. Jadi itu tinggi sekali. Apakah mungkin karena fasilitasnya belum memenuhi standar GMP sehingga ada hal-hal yang semestinya tidak masuk ke tubuh orang ternyata ikut masuk gitu. Karena itu bisa menimbulkan reaksi yang tidak menyenangkan. Pak Ahmad, ini kemarin prosedural ya. Bu Penny ketua BPOM mengatakan bahwa ada beberapa catatan mereka kenapa tidak kemudian melanjutkan ini. Cara uji klinis ini yang harus baik, pembuktian konsep dan juga praktek lab yang baik yang kemudian jadi catatan dari BPOM untuk pengembang dari vaksin Nusantara ya. Apakah ini seberapa besar ini mempengaruhi keamanan dari vaksin Nusantara ini? Tapi nanti kita jawab usai jeda. Kita jeda sejenak. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.